Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dari kelompok 6. Di sini, saya dan teman-teman kelompok saya akan memaparkan materi tentang penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam pembelajaran biologi, yaitu pada materi sistem pencernaan. Sebelumnya, pernahkah teman-teman melihat seorang anak yang suka memukul atau anak yang pemarah? Dan setelah digali lebih dalam, ternyata orang tua anak tersebut berperilaku serupa. Lalu, apakah dua hal tersebut ada kaitannya? Fenomena ini dapat dijelaskan oleh teori perkembangan yang akan kita bahas kali ini. Teori ini datang dari seorang tokoh psikolog asal Amerika kelahiran Kanada. Teori ini dikenal dengan Social Learning Theory. Social Learning Theory muncul sebagai hasil kritikan dari teori Skinner yang terlalu menekankan pada subjek teorinya pada hewan bukan manusia. Nah, Bandura sendiri memiliki konsep dalam pembelajarannya, yaitu dengan cara belajar melalui observasi dan peniruan. 4 proses utama yang menjadi pembahasannya yaitu 1. Perhatian atau attention, 2. Retensi atau retention, 3. Reproduksi atau reproduction, dan keempat, motivasi atau motivation. Proses belajar yang pertama yaitu attention. Guru bisa menarik perhatian siswa dengan menggunakan model torso atau gambar besar sistem pencernaan. Karena dengan menggunakan model torso atau gambar, siswa lebih tertarik. Dengan warna-warna yang cerah membuat rasa ingin tahu siswa menambah dan tertarik dengan pembelajaran. Guru juga bisa menampilkan video atau animasi tentang jalannya makanan dalam sistem pencernaan manusia. Siswa memperhatikan bagaimana organ-organ bekerja seperti mulut, lambung, usus, dan lain-lain. Dengan menampilkan video, biasanya siswa yang belajar menggunakan visual dan auditory lebih tertarik dan paham dengan pembelajaran tersebut. Bandura yang kedua adalah retention. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai seorang guru untuk dapat meningkatkan retensi siswanya? Guru dapat meminta siswanya untuk melakukan diskusi. Setelah guru mencontohkan atau memodelkan, siswa berdiskusi tentang apa yang mereka lihat. Misalnya, bagaimana makanan bergerak dari mulut ke lambung, lalu diskusi tersebut bisa dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Contohnya, kebiasaan makanan cepat saji atau makan tidak teratur. Selanjutnya, proses Bandura yang ketiga yaitu reproduction. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian, setiap kelompok diminta untuk mempraktikkan kembali materi yang sudah dipelajari melalui kegiatan bermain peran. Dalam kegiatan ini, setiap siswa berperan sebagai organ pencernaan. Misalnya ada mulut, lambung, usus, dan lain-lain. Sesuai dengan alur proses pencernaan. Melalui cara ini, siswa dapat lebih aktif, kreatif, dan memahami fungsi masing-masing organ pencernaan secara langsung. Selain itu, kegiatan bermain peran juga membantu memperkuat ingatan siswa karena mereka tidak hanya mendengar dan melihat, tetapi juga mengalami sendiri proses pembelajaran melalui aksi dan interaksi. Konsep terakhir menurut Bandura adalah motivasi. Motivasi sangat penting karena tanpa adanya dorongan, siswa akan kesulitan mempertahankan semangat belajarnya. Guru dapat menumbuhkan motivasi melalui kompetisi sehat di kelas. Misalnya, guru mengadakan kuis tentang sistem pencernaan dengan hadiah kecil seperti stiker, snack, poin tambahan, atau tepuk tangan dari teman-teman. Dengan adanya kompetisi ringan ini, siswa menjadi lebih bersemangat untuk memahami materi. Selain itu, guru bisa menumbuhkan motivasi dengan menceritakan kasus nyata yang relevan. Contohnya membahas bagaimana pola makan tidak sehat dapat menyebabkan gangguan lambung atau usus. Cerita nyata ini membuat siswa merasa materi yang dipelajari penting untuk kehidupan mereka sendiri. Dengan begitu, motivasi belajar tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari kesadaran pribadi. Nah, jadi dari penjelasan materi yang sudah disampaikan teman-teman, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sosial Albert Bandura dalam biologi menekankan guru dapat memberikan contoh nyata melalui demonstrasi
video maupun peragaan. Kemudian, siswa mengamati, menirukan, serta mempraktikkannya secara berkelompok. Dengan cara ini, siswa lebih mudah memahami konsep biologi karena belajar tidak hanya melalui penjelasan, tetapi juga melalui contoh perilaku nyata yang dapat ditiru, sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif, menarik, dan bermakna. Dan demikian presentasi dari kelompok kami mengenai contoh penerapan metode pembelajaran Albert Bandura dalam pembelajaran biologi. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.